di dalam firman kami menang, di dalam penjagaan kami boleh aman. Maka berfirmanlah kepada kami saat kami telah siap untuk mendengar, menerima, dan melakukan. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam dua bagian. Yang pertama di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat ke-4 dan yang ke-5. Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5, dan kemudian nanti bagian yang kedua yaitu 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Saya ajak kita untuk baca bersama-sama Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena upah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15, kita baca 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana gandum bisa hidup dan tumbuh dan berbuah, maka hal yang paling penting adalah terlebih dahulu biji gandumnya itu harus dijatuh ke tanah dan kemudian harus mati. Sebelum biji gandum ini jatuh ke tanah dan mati, tidak mungkin ada kehidupan. Tidak mungkin akan tumbuh tunas yang baru. Makanya saudara-saudara, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Begitulah cara gandum hidup. Ia harus terlebih dahulu jatuh ke tanah dan mati, supaya di dalamnya ada kehidupan. Dan bukan hanya satu kehidupan, tetapi menghasilkan buah-buah yang baik. Yesus yang adalah Allah, yang telah menjadi manusia, tetapi kematian Yesus bukan seperti kematian manusia lainnya, saudara-saudara. Manusia mati karena dosanya, tetapi Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Itulah yang dinubuatkan oleh Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 53 tadi,
Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena siapa? Kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia. Ini yang dikatakan oleh Yesaya 700 tahun sebelum Kristus datang ke dalam dunia. Sebelum Kristus menggenapi apa yang menjadi nubuatan-nubuatan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab para nabi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini artinya bahwa kematian Kristus adalah sebuah kematian yang begitu agung dan mulia. Karena kematian yang disebabkan oleh karena dosa manusia. Kematian yang disebabkan bukan karena dirinya sendiri yang berdosa dan bersalah, tetapi kematian yang suci, karena harus menebus manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah karya Kristus di bumi mencapai puncaknya pada peristiwa penyaliban. Peristiwa penyaliban Kristus di atas kayu salib, peristiwa matinya Yesus di atas kayu salib, ini adalah puncak dari karyanya bagi dunia. Itulah sebabnya di atas kayu salib, sebelum dia mati, dia mengucapkan 7 perkataan. Dan kalimat yang pertama, Kristus sampaikan, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perlu." Kalimat ini terucap dari mulut Kristus ketika dia sudah tersalib di atas kayu salib. Setelah melewati kesengsaraan sepanjang malam, disiksa, dipukul, diludahi, ditendang, diseret, dan dipaksakan dia harus memikul salibnya yang berat. Cambuk menghancurkan seluruh tubuh. Bukan cambuk yang biasa, tetapi cambuk yang di ujungnya ada besi kain. Sehingga ketika cambuk itu mendarat di tubuhnya, maka ditarik, maka dagingnya juga tertarik. Sepanjang malam, saudara-saudara, dari Herodes ke Kayafas dan ke Pilatus, lalu kemudian ke tempat-tempat yang lain, sejak dari Taman Getsemani, yang terus dicambuk, ditendang, dipukul, dihina. Tetapi Kristus dia, waktu cambuk mendarat di tubuhnya, menghancurkan daging, dia tidak berkata satu kata. Tetapi waktu Yesus tersalib di atas kayu salib, kedua tangannya sudah terpaku dan kedua kakinya sudah terpaku, lambungnya tertus oleh tombak, dan kepalanya ditaruh mahkota kulit. Dari kepalanya mengates darah, sekucur tubuhnya mengalir darah. Itu saat-saat yang paling menyakitkan, saudara.
tenaganya sudah habis, darahnya juga mulai habis, detak jantung makin cepat. Itu saat-saat yang paling menyakitkan sekali. Saudara-saudara, hari-hari ini kan lagi tren vaksin, ya loh. Juga di grup WA muncul video-video vaksin. Ada yang takut, ada yang menangis, ada yang teriak, ada yang tutup mata sambil berpegangan tangan, macam-macam. Itu baru suntik. Tetapi Kristus, dia tidak mengucapkan kalimat hinaan. Kristus tidak mengucapkan satu kata pun yang mencela atau mengutuk orang yang sedang menganiaya dia. Kristus juga tidak pernah terucap dari mulutnya kata-kata penyesalan. Karena orang-orang yang berdosa. Tetapi sebuah keajaiban di atas kayu salib. Ketika siang yang panas, ya dibawa di atas bukit Golgota. Panas terik matahari tegak lurus di atas kepalanya. Itu saat-saat yang menyakitkan. Darah dan keringat bercampur. Itu menyakitkan sekali. Tetapi di saat yang sakit itu, justru Kristus mengucapkan kalimat berkat yang luar biasa. Kristus justru berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini adalah proklamasi kasih. Kristus tidak berucap kata-kata yang membalas dendam. Orang yang itu boleh menganiaya dia, manusia boleh menyalibkan dia, tetapi Kristus justru memberkati mereka. Itulah kuasa kasih. Kasih Allah berbeda dengan kasih manusia. Kasih Allah berbeda dengan kasih dunia. Kasih manusia, kasih dunia mengalir ketika ada respon dari orang yang kita kasih, betul? Kalau engkau baik, aku juga akan baik. Kalau engkau berteman dengan aku juga akan menolongmu. Tetapi ketika engkau menjahati aku, ketika engkau tidak cocok dengan saya tidak sudi mengasihi. Ini kasih manusia. Kasih Kristus tidak. Kasih Yesus adalah kasih tanpa pamrih. Amin. Bahkan ketika manusia menghina, ketika manusia menolak, bahkan ketika manusia yang berdosa menyalibkannya, justru di sana kasihnya semakin nyata. Dan itulah yang menyebabkan penjahat di sebelah kanan Kristus kemudian melihat kasih yang sempurna. Penjahat di sebelah kanan ini seumur hidupnya dia hidup dalam kejahatan. Dia melakukan segala sesuatu yang tidak benar, sehingga waktu dia disalibkan sebenarnya wajar bagi dia. Makanya waktu dia katakan kepada Yesus dan juga kepada temannya, memang sesungguhnya layak bagi kita untuk disalib, tetapi Kristus tidak. Kenapa penjahat ini kemudian
kemudian berubah karena dia melihat sebuah kasih yang tulus, kasih yang sempurna, kasih yang suci keluar dari mulut Kristus yang mau mengampuni mereka yang menyembah. Dan kasih itu yang memungkinkan penjahat ini diterima oleh Kristus apa adanya, diubahkan oleh Tuhan. Bahkan Kristus mengatakan, hari ini pun engkau bersama-sama dengan aku di dalam firman. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kematian Kristus di atas kayu salib, peristiwa penyaliban Kristus di atas kayu salib adalah puncak karya Kristus di muka bumi. Amin. Lalu apakah Yesus kalah dan semuanya berakhir pada kayu salib? Itu Yesus tidak kalah, dan kematiannya di atas kayu salib bukanlah akhir dari segala-galanya. Tetapi sebaliknya, Yesus telah menang, dan kematiannya adalah kematian yang memberi hidup bagi setiap kita yang percaya. Saya ulangi, kematiannya adalah kematian yang memberi hidup bagi setiap kita yang percaya. Ini sebuah keajaiban. Makanya saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 tadi dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia mati supaya kita mendapatkan hidup. Hidup seperti apa? Hidup yang kekal. Amin. Dia mati untuk hidup. Dia mati supaya kita mendapatkan hidup. Hidup yang berarti, hidup yang kekal, hidup yang mulia. Nah, saudara-saudara, seperti apa hidup orang yang telah memiliki hidup yang kekal itu? Maka ada dua. Yang pertama, saudara-saudara, ia hidup untuk Kristus. Orang yang telah memiliki hidup, orang yang telah menerima hidup yang kekal ini, hidupnya seperti apa? Ia hidup untuk Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 di sana dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kristus mati supaya kita hidup untuk Dia. Kenapa Kristus mati supaya kita hidup untuk Dia? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, maka manusia telah kehilangan tujuan dari hidup. Apa tujuan hidup manusia? Waktu Allah menciptakan manusia, Dia mencipta supaya manusia yang dicipta hidup untuk memuliakan Dia. Tetapi dosa kemudian merusak tujuan itu, sehingga mengakibatkan manusia kehilangan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Lalu akhirnya manusia yang kehilangan tujuan hidupnya kemudian hidup untuk dirinya sendiri. Manusia hidup berpusat pada dirinya. Manusia hidup berpusat pada orientasinya. Manusia hidup berpusat kepada keinginan dagingnya. Manusia hidup pada tujuan-tujuan duniawi. Manusia hidup hanya untuk mencari nilai-nilai yang sementara. Manusia mengisi hari-harinya
dengan nilai-nilai yang sementara. Sehingga saudara-saudara, karena itu menjadi tujuannya, hidup untuk dia sendiri, maka dia akan melakukan apapun. Halal atau tidak halal, benar atau tidak benar, baik atau buruk, dia akan melakukannya untuk mencapai apa? Apa yang menjadi orientasi dirinya sendiri. Manusia yang telah jatuh dalam dosa diseret kepada kepentingan diri sendiri. Manusia diseret kepada keinginan duniawi. Kenapa manusia melakukan kejahatan dan sebagainya? Karena memuaskan keinginan dirinya sendiri. Manusia hidup untuk memuaskan keinginan dirinya. Dia sudah kehilangan tujuan yang sesungguhnya. Dan itulah sebabnya Kristus mati di atas kayu salib, supaya kita hidup untuk Dia. Amin. Kristus mati supaya kita mendapatkan hidup. Dan hidup yang kita dapatkan adalah hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan artinya hidup untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Apapun yang kita lakukan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam lingkungan masyarakat, di mana kita ada, kita hidup melakukan yang memuliakan Tuhan, bukan yang mencela nama Tuhan. Maka orang yang telah memiliki hidup yang kekal, maka dia akan hidup mengisi hari-harinya, kemudian berorientasi, bertujuan kepada nilai-nilai kekal. Karena hidup yang dimilikinya adalah apa? Hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara. Kristus mati bukan memberikan hidup yang sementara, tetapi Kristus mati memberikan hidup yang kekal, supaya setiap kita yang hidup di dalam dunia yang sementara ini, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kristus mati supaya kita hidup untuk Dia. Kalimat ini tidak berarti kita menolong Tuhan. Juga bukan berarti bahwa Kristus mati supaya kita bisa membantu. Tidak. Kita hidup untuk Kristus, bukan kita hadir sebagai penolong bagi Tuhan. Kita bukan hadir sebagai pembantu untuk Tuhan. Tidak. Saya mau tanya saudara-saudara, Tuhan butuh kita tidak? Sebenarnya Tuhan butuh manusia. Pada dasarnya tidak. Manusia yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh manusia. Kita yang butuh Tuhan. Tetapi acap kali manusia yang hidup seolah-olah Tuhan membutuhkan dia. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, berlaku seolah-olah Tuhan yang perlu dia, Tuhan yang butuh dia. Sehingga sering kita menjadi jual mahal di hadapan Tuhan. Padahal saudara-saudara, Tuhan tidak butuh saudara dan saya. Tuhan tidak butuh saudara dan saya. Tetapi kalau kemudian saudara dilibatkan di dalam Dia, itu supaya kita melihat keindahan di dalam Tuhan, supaya kita menikmati keindahannya yang tidak terkira. Bukan karena Tuhan butuh, bukan karena Tuhan tidak bisa bekerja, bukan karena Tuhan tidak bisa melakukan ini dan ini. Saudara,
Saudara dan saya melayani Tuhan bukan karena Tuhan tidak bisa. Maka itu sebenarnya kita tidak perlu sombong dan membanggakan diri dengan pelayanan yang kita lakukan. Seolah-olah tanpa kita Tuhan tidak bisa. Seolah-olah gereja tidak bisa berjalan tanpa kita. Saudara-saudara, kita yang butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak tahu tujuan hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa memiliki hidup. Maka panggilan untuk hidup bagi Kristus adalah panggilan untuk menikmati keindahan yang tidak terkira di dalam Dia. Panggilan hidup untuk melayani Kristus adalah panggilan supaya saudara dan saya menikmati keindahan di dalam karyanya. Dan panggilan ini pun juga adalah panggilan yang berharga, yang istimewa, karena Kristus mau memanggil saudara menjadi bagian di dalam misi Allah. Maka ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita terpanggil untuk menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi bangsa dan negara kita, bagi kota di mana kita ada. Ini panggilan supaya di dalamnya kita menikmati keindahan dan karya Kristus yang tidak terkira. Dan orang yang lain yang ada di sekitar kita, mereka juga boleh merasakan, melihat akan karya Kristus yang indah. Melalui siapa? Melalui hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya Paulus ketika dia mengerti hal ini, maka dia tahu bahwa panggilannya adalah panggilan untuk hidup bagi Kristus. Karena Kristus mati supaya kita hidup untuk Kristus. Kemudian yang kedua, seperti apa hidup orang yang telah memiliki hidup yang kekal itu? Yaitu hidup untuk kebenaran. Roma pasal 6 ayat yang ke-13 dikatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Artinya saudara-saudara, hidup yang dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Kita yang sudah memiliki keselamatan, kita yang telah menikmati karya penebusan Kristus di atas kayu salib, kita terpanggil untuk hidup sebagai senjata kebenaran. Makanya di situ dikatakan, aku telah mati bersama di dalam kematian Kristus. Manusia lamaku telah mati, terkubur bersama dengan kematian Kristus. Tetapi sekarang aku hidup dan menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuhku kepada Allah untuk menjadi apa? Senjata kebenaran. Kristus mati di atas kayu salib. Dia membayar harga yang terlalu mahal, pengorbanan yang terlalu besar, supaya melalui hidup saudara dan saya, melalui anggota-anggota tubuh saudara, boleh dipakai menjadi senjata kebenaran, menjadi alat untuk memproklamasikan kebenaran, menjadi alat untuk menyaksikan kebenaran yang hidup bagi dunia melalui hidup kita.
melalui talenta, melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk menyerahkan semuanya untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Karena kita hidup untuk Kristus. Karena hidup yang diberikan Kristus dalam hidup kita adalah hidup yang kekal. Maka berbicara kebenaran adalah berbicara tentang kekekalan. Dan inilah yang menjadi tujuan dari hidup kita. Bagaimana melalui hidup kita kebenaran Allah dinyatakan. Bagaimana melalui hidup kita kasih Allah boleh dinyatakan. Bagaimana melalui hidup kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Bagaimana melalui hidup kita bisa menerima orang lain apa adanya. Saudara-saudara, itulah sebabnya Kristus mati supaya saudara memiliki hidup yang kekal. Dan hidup saudara dan saya dipakai untuk hidup bagi Allah dan hidup di dalam kebenaran. Amin. Dia mau supaya kita hidup. Dia mau supaya kita hidup. Dia miskin supaya kita kaya di dalam kasih Allah. Dia lemah supaya kita kuat. Selamat hari Jumat.